Halo guys, balik lagi di Briteng. Di video kali ini gue mau bahas mengenai perawatan yang gue lakuin di tank Cana Putra ini. Kalau di video sebelumnya gue pernah bahas setting tank dan juga kupas tuntas mengenai Cana Putra. Nah, di video kali ini gue mau spesifik ngebahas mengenai perawatan yang gue lakuin. Kita masuk yang pertama, yaitu untuk air. Air sendiri gue tiap 2 minggu sekali gue lakuin penggantian air kurang lebih 10-20% guys. Banyak juga yang nanya air apa yang digunakan. Gue ini menggunakan air pump yang sudah diendapkan kurang lebih 1 hari lah, kurang lebih di dalam toren. Jadi gue nggak langsung pakai air pump yang langsung dari meteran gitu. Nah, sebelum ganti air, langkah pertama yang harus kita lakuin adalah menggosok tank. Bisa kalian lihat, ini tank gue udah sekitar 1 minggu lebih nggak gue gosok. Lumutnya itu lumayan pekat di bagian depan ya, karena kan lampunya gue taruh di bagian atas tapi dekat kaca. Jadi otomatis alga-alga itu banyak tumbuh di kaca bagian atas. Lalu selain itu kita juga harus membersihkan alga-alga yang menempel di tanaman. Tanamannya sendiri ini gue pakai jenis Valesneria sp Nana guys. Ini menurut gue perawatannya cukup simple. Dia juga cahayanya low light. Suhunya ini gue sekitar 28-29 derajat. So far belum ada yang mati ya. Cuma harus kita rajin-rajin bersihkan alganya. Sebentar lagi akan gua zoom untuk alga-alga yang ada di pohon. Oke, ini kalian bisa lihat di tanaman Valesneria Nana gua, alganya itu tumbuh lumayan banyak ya. Ini alga rambut. Kalau nggak salah jenisnya bahasa Inggrisnya gua agak lupa. Nah, ini kalau dibiarkan bisa lambat laun membunuh tanaman guys. Jadi harus secara rutin kita bersihin. Nah, cara bersihinnya nanti akan gua share habis ini. Nah, selain itu juga kita harus menggosok ini alga-alga yang nempel di kaca agar tidak mengganggu keindahan ketika kita menikmati ikan kita guys. Nah, ini banyak yang salah kaprah, terutama untuk di tank arwana gua, karena gua pakai lampu UV. Banyak orang yang beranggapan ketika telah memakai lampu UV maka tidak akan ada alga yang tumbuh di tank akuarium mereka. Nah, itu salah kaprah ya. Karena walaupun kita pakai lampu UV, tetap yang namanya alga seperti di kaca ini pasti akan tumbuh, walaupun tumbuhnya itu lebih lama atau lebih lambat daripada di akuarium yang tidak menggunakan lampu UV. Seperti di tank Putra ini gue tidak menggunakan lampu UV sama sekali. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 minggu alganya itu bisa cukup pekat seperti ini. Langkah pertama gue akan menggosok tank dulu guys. Untuk menggosok tanknya sendiri gue menggunakan green wall, busa hijau seperti yang gue pakai di filter. Kenapa gue lebih suka busa hijau ini dibandingkan busa putih? Karena busa putih itu kadang-kadang suka banyak partikel-partikel busa yang copot ya, yang nanti akan berterbangan di dalam air. Jadi gue lebih suka pakai busa hijau gini karena dia cenderung lebih padat sehingga tidak ada partikel-partikel yang terlepas. Pastiin ketika pertama kali kita masuk, kita harus lihat ikan kita jangan sampai kaget. Karena kalau ikan kita kaget biasanya dia akan berenang ke sana sini, dan khawatirnya kadang-kadang dia melakukan gerakan-gerakan loncat. Nah, itu sangat bahaya, terutama kalau lagi membersihkan seperti ini kan bagian atas tanknya tidak kita tutup guys. Gua mulai bersihkan dulu bagian depan. Nah, seperti yang gue bahas, gue ini penganut prinsip yang gue pelajari dari Hiko. Tiap tank Cana Putra itu harus punya tempat persembunyian ketika dia lagi stres. Contohnya seperti sekarang ketika tangan gue ini masuk ke dalam tank,
ikan akan cenderung stres atau dia akan bersembunyi. Nah, gue sediakan tempat di tengah situ yang bagian gelap untuk dia bersembunyi. Jadi ketika ikan itu lagi merasa terancam, dia akan masuk ke tempat tersebut, guys. Nah, itu sangat membantu untuk ikan tidak mudah stres. Jadi ketika ada ancaman seperti tangan kita masuk ke tank, dia akan cenderung menuju ke tempat persembunyiannya karena di sana dia merasa lebih aman, seperti itu. Oke, sekarang kaca sudah digosok. Nah, belakang kenapa nggak gue gosok? Karena belakang itu jauh dari lampu sehingga pertumbuhan alganya itu lebih lambat. Jadi gue gosok bagian belakang itu kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan sekali, guys. Sekarang kameranya akan gue deketin agar kalian bisa lebih jelas melihat bukan tips sih, cara gue membersihkan tanaman gue yang paling mudah itu seperti apa. Oke, di sini gue sudah punya selang yang biasa untuk mengganti air. Langsung akan gue sedot aja. Sekalian menyedot air, sekalian kita akan menyedot alga-alga yang ada di tanaman, guys. Nah, ini caranya. Kita dekatkan ke tanaman, tapi jangan sampai tanaman itu putus ya. Cukup sedikit-sedikit aja. Dan juga sekalian cara seperti ini bisa juga untuk membersihkan atau mencabut tanaman-tanaman yang sudah layu. Karena biasanya tanaman yang sudah layu itu mudah patah, jadi ketika tersedot ini dia secara otomatis juga akan ikut tersedot, guys. Lalu banyak juga yang nanya, tanaman ini gue pakai in pot atau langsung gue tancap aja. Untuk Vallisneria ini caranya gue langsung tancap aja ke dalam tanah tanpa diikat kemana-mana. Karena menurut gue dengan cara seperti itu tanaman akan lebih mudah menyerap nutrisi, jadi pertumbuhannya akan lebih maksimal, guys. Kita lanjut ke sebelah kiri, gue geser dikit. Nah, sekalian juga jangan lupa kita membersihkan alga-alga yang tumbuh di ornamen-ornamen hardscape seperti kayu rentek. Sebetulnya bagi kalian yang suka nuansa alami bisa juga dibiarin ya lumut-lumut yang ada di kayu ini, karena tidak akan berbahaya seperti yang tumbuh di pohon. Tapi gue pribadi kurang suka kalau pertumbuhannya itu sudah terlalu sudah terlalu lebat gitu, jadi seperti kotor kesannya. Gue lebih suka ya ada yang tipis-tipis tapi tetap yang sudah parah gue sedot juga, seperti itu. Jadi cukup dari ujung sampai ke tengah aja, jangan sampai ke pangkal karena takutnya tanamannya ikut terangkat ke atas, guys. Oke, kalau alga dan hardscape sudah kita bersihkan, saatnya kita sedot kotoran-kotoran yang mungkin tersisa di substrat. Tapi karena di sini gue menggunakan top filter, jadi bisa dibilang kotoran-kotoran yang ada di bawah sini tidak akan numpuk, karena secara berkala akan langsung tersedot di pompa yang ada di sebelah kiri itu, guys. Seperti itu. Bagi kalian yang tidak menggunakan top filter, hanya menggunakan filter biosponge atau bahkan tidak pakai filter, pasti harus ada pekerjaan ekstra yang menyedot kotoran-kotoran yang mengendap di pasir. Nah, gue menggunakan top filter, jadi untuk pasirnya itu relatif lebih bersih. Dan pekerjaan ketika penggantian air ini juga lebih ringan, guys. Tapi balik lagi semua ke selera masing-masing, tidak ada yang paling benar. Dan menurut gue cara top filter ini cara yang paling efektif.
Oke, setelah kita gosok kaca tadi yang pertama, lalu kedua kita membuang air sekaligus menyedot alga. Tahap selanjutnya ialah mengisi air kembali, guys. Ini gua water set kurang lebih 15%. Akan gua langsung isi air PDAM yang sudah diendapkan, guys. Oke, sekarang dah gua isi air lagi, cuma filter belum nyala karena gua akan nunjukin ke kalian isi top filter gua seperti apa, guys. Oke, ini di chamber pertama gua menggunakan busa hijau green wall. Untuk mekanis di bawahnya ini gua pakai keramik ring. Lalu geser di chamber kedua. Ini gue menggunakan kombinasi keramik ring yang biasa, keramik ring Jepang, ada 3 biji, dan juga bioball. Chamber ketiga, keramik ring juga. Nah, chamber keempat, ini kecil, ini hanya lubang output kosong, tidak ada media filter ya. Jadi bisa dibilang dari 3 chamber, 2,5 itu biologis dan hanya 1 yang mekanis, guys. Nah, ini banyak yang nanya juga, tanaman yang di atas ini tanaman apa? Ini namanya tanaman mata lele, guys. Ini pertumbuhannya cepet banget, sering gua buangin, ini sekarang udah segini lagi. Nah, kenapa gua suka mata lele ini? Karena menurut gua jadi lebih alami aja sih gitu. Jadi harapannya ikan juga akan lebih nyaman. Karena kuncinya dalam memelihara pulcra itu adalah kita harus memelihara ikan agar dia senyaman mungkin. Karena ketika dia sudah nyaman, pasti performanya akan bagus dari segi warna, mental, dan sebagainya. Nah, ini tadi saat gue buka tutup pertama kali, rupanya dia agak excited dikira gue mau kasih makan. Jadi bisa dilihat kepalanya agak coel sedikit. Tapi biasanya ini setelah gua kasih makan cacing mungkin 2-3 hari juga sembuh. Kalau ikan sudah nyaman, mentalnya seperti ini, guys. Kita kasih tangan sedikit, dia mau flaring full, ngebuka sirip atas bawah, nggak pakai nekuk. Kita lihat bocelnya. Nah, kalau kalian ada luka seperti ini, kalau lukanya tidak membaik, maka dianjurkan menggunakan daun ketapang. Tapi karena gue optimis lukanya ini bisa sembuh dalam waktu cepat, jadi gue tidak menggunakan obat apa-apa. Oke, gitu aja di video kali ini. Udah ada suara azan juga. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terutama di Instagram sih banyak yang nanya ke gue kenapa tiap gue bikin video kok kesannya kayak bersih terus gitu. Padahal dibalik foto-foto yang indah, video-video yang instagramable itu perawatannya juga ekstra, guys. Nah, di video kali ini gue mau share perawatan yang gue lakuin. Oke, thank you.